Akhirnya, setelah 4 tahun menunggu, kartun Hazbin Hotel bisa memiliki full seriesnya dengan total 8 episode dan rilis di layanan streaming Prime Video. Nah, lalu apakah penantian yang lama ini berhasil terbayarkan? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, Hazbin Hotel sendiri bakal menceritakan kehidupan yang ada di neraka, di mana pada waktu ini, neraka telah dipenuhi oleh para sinner, yaitu jiwa manusia yang berubah menjadi iblis karena tindakan buruk atau dosa yang mereka lakukan ketika masih hidup. Dikarenakan hal inilah, pihak dari surga memutuskan untuk melakukan sebuah kegiatan rutin tahunan yang bernama Extermination, yaitu sebuah acara pembantaian di mana para malaikat yang bernama Exorcist turun ke neraka untuk menghabisi para sinner ini. Nah, buat kalian yang pernah menonton film yang berjudul Purge, well, basically serial ini memiliki konsep yang sama persis. Nah, dikarenakan peristiwa ini terbilang sangatlah brutal dan tidak terkesan baik, anak dari pemimpin neraka yang bernama Charlie Morningstar berkeinginan untuk bisa menyelamatkan para sinner ini dengan membangun sebuah hotel yang bernama Hazbin Hotel, di mana para sinner bisa bertobat. Dengan begitu, mereka bisa pergi menuju surga dan kegiatan extermination dapat dihilangkan. Nah, Hazbin Hotel sendiri merupakan proyek kartun yang dibuat oleh channel YouTube 5Z Pop bersama dengan kartun Hell of a Boss pada tahun 2019. Berbeda dengan Hell of a Boss yang menjadi web series dengan dibuat langsung oleh 5Z Pop, Hazbin Hotel dikerjakan oleh studio A24 yang mana ini membuat Hazbin Hotel sudah tidak bisa dianggap sebagai kartun web series lagi. Hell of a Boss mulai bisa mendapatkan full seriesnya pada tahun berikutnya setelah perilisan episode pilotnya, sedangkan Hazbin Hotel perlu memakan waktu hingga 4 tahun untuk bisa mendapatkan full seriesnya. Nah, secara konsep dan tema, Hazbin Hotel tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun dari segi karakter dan juga background, mereka melakukan cukup banyak sekali perombakan. Salah satu perubahan yang cukup besar dari serial ini adalah dari penggambaran karakternya. Beberapa karakter dari serial ini memiliki perubahan yang cukup signifikan dari segi desain karakter, kepribadian, ataupun backstory-nya. Salah satu contohnya adalah dari sang karakter utamanya sendiri, yaitu Charlie Morningstar. Pada episode pilot, Charlie memiliki desain yang lebih mendominasi pada penampilan yang imut, sedangkan pada adaptasi ini, ia lebih ditekankan kepada desain yang terkesan seperti seorang iblis. Awalnya perubahan ini sempat mengundang kontroversi karena orang-orang merasa sangat tidak suka dengan desain baru yang dimiliki oleh Charlie. Banyak orang lebih suka dengan desain imut yang dimiliki olehnya dulu, terutama mereka-mereka yang sepertinya sudah sangat ngesim amani karakter. Ya, mungkin beliau ini juga salah satunya ya. Nah, tapi setelah menonton serial ini, gue merasa bahwa perubahan karakternya adalah keputusan yang sangat bagus. Hal ini dikarenakan desain lama yang dimiliki oleh Charlie kurang begitu mempresentasikan dirinya sebagai seorang putri neraka. Selain itu, apa yang membuat karakternya menjadi sangat berhasil pada serial ini adalah ia memiliki sifat yang masih sama seperti dulunya. Sama-sama memiliki sifat yang lugu, rada polos, tapi terkadang ia masih bisa menunjukkan sisi lainnya, yang mana ini membuat karakternya menjadi tidak terkesan satu dimensi saja. Salah satu momen yang membuat karakternya menjadi cukup bersinar adalah ketika ia menunjukkan rasa kecewanya kepada Veggie karena ia baru mengetahui rahasianya selama ini, serta ketika ia mengamuk setelah salah satu temannya dihabisi oleh sang antagonis utama dari serial ini. Nah, untuk karakter lainnya, terutama dari grup Hazbin Hotel, mereka pun juga mengalami sedikit perubahan di beberapa aspek. Sebut saja karakter khas, di mana pada serial ini diungkapkan bahwa dulunya ia merupakan seorang overlord, namun ia berhasil digulingkan oleh Elistor setelah ia kalah taruhan dalam permainan judi. Sifatnya masih sama seperti dulunya, hanya saja ia mulai menunjukkan sisi lainnya yang lebih bijaksana, terutama kepada karakter Angel Dust. Untuk Angel Dust, di serial ini ia sudah tidak seliar seperti di episode pilotnya. Ia memang masih suka melontarkan lelucon seksual, namun tidak sefrontal dulunya. Ia lebih difokuskan untuk mengalami perkembangan karakter serta konfliknya dengan seorang overlord yang bernama Valentino. Selain itu, ada juga karakter tambahan lainnya dari grup Hazbin Hotel, yaitu Serpentius, yang mana pada episode pilot, ia diceritakan sebagai seorang antagonis yang sempat berusaha mengancam Hazbin Hotel, namun segera dikalahkan oleh Elistor. Nah, pada serial ini, ia awalnya memiliki sifat tersebut, namun setelah gagal dan sempat mengira akan dihabisi, Serpentius malah menjadi bagian dari grup hotel ini. Karakter samping yang terakhir yang mengalami perubahan pada serial ini adalah kekasihnya Charlie, yaitu Veggie. Pada episode pilot, ia diceritakan sebagai seorang sinner yang menjalin hubungan dengan Charlie, namun pada serial ini terungkap bahwa ia sebenarnya adalah seorang malaikat eksorsis yang membelot dari tugasnya. Gue pribadi sangat suka sih dengan perubahan background dari karakternya, mengingat dia ini adalah pasangan dari putri neraka. Jadi ya terasa lebih cocok aja sih apabila dia ini bukanlah iblis biasa, melainkan seseorang dengan derajat yang hampir tidak jauh berbeda dengan Charlie.
Untuk Alistair dan juga Nifty, mereka berdua nggak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan kayaknya mereka seperti nggak mengalami perubahan sama sekali. Nah, untuk karakter sampingan lainnya seperti Lucifer dan juga Adam, well, gue pribadi memiliki pandangan yang campur aduk sih dengan penggambaran karakter mereka pada serial ini. Untuk Lucifer, gue yakin banyak dari kalian pasti memiliki ekspektasi yang sama seperti gue, dimana kita awalnya mengira kalau Lucifer ini bakal menjadi sosok yang sangat mengintimidasi. Well, ternyata ia memiliki sifat yang gue bisa gambarkan sangat mirip dengan karakter Stolas dari kartun Hell of a Boss. Yes, Lucifer merupakan sosok ayah atau suami yang mengalami depresi dikarenakan masalah keluarganya. Gue pribadi agak kurang begitu suka sih dengan pendekatan ini, karena gue merasa sifat karakternya ini sudah dimiliki oleh Stolas, dan gue lebih berharap mereka bisa menggambarkan karakternya agar bisa lebih unik dan lebih beda lagi. Untuk Adam, gue pribadi sebenarnya sangat suka sih dengan sifat karakternya. Dia ini memiliki sifat yang terbilang sangat sombong, sinis, dan juga kejam. Ya, memang ini sangatlah bertentangan dengan tokoh yang menjadi inspirasinya, yang mana ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang sangat membenci serial ini. Tapi ya, mengingat ini adalah cerita fiksi, jadi ya wajar aja sih kalau misalnya mereka menggambarkannya seperti ini. Sifatnya yang jahat ini memang sangatlah menarik, dan hal ini juga lah yang membuat gue sangat menyayangkan ketika mereka memutuskan untuk menewaskan karakternya di final episode. Gue harap kedepannya Adam bisa muncul kembali, entah itu sebagai seorang antagonis ataupun ia mengalami redemption arc. Oh iya, satu pihak lagi yang hampir lupa gue mention adalah grup Fast, yaitu trio Overlord yang terdiri dari Velvet, Valentino atau Valentine, gue lupa, ya pokoknya itulah, dan juga Vox. Nah, mereka bertiga ini memang gak memiliki peran yang sangat besar pada season ini, namun kehadiran mereka sudah memberikan sedikit gambaran akan konflik besar yang akan terjadi di cerita kedepannya nanti. Nah, ngomongin soal voice actor, serial ini memiliki deretan voice actor yang sangat berbeda dengan episode pilotnya. Harus gue katakan bahwa para voice actor ini memberikan performa yang sangat solid. Mungkin awalnya mereka bakal terdengar sangat asing dan gak begitu cocok dengan karakter yang mereka perankan, namun lama-kelamaan, suara mereka malah terkesan menjadi sangat pas dan semakin membuat karakter yang mereka perankan menjadi lebih bagus lagi. Ambil contohnya adalah Alistair, di mana ia memiliki suara yang cukup berbeda dengan yang ada di episode pilotnya. Gue pribadi lebih suka sih dengan suaranya yang ada di serial ini, karena efek radio dari suaranya sudah tidak seberat yang ada di episode pilotnya, serta suaranya yang sekarang malah membuat karakternya seperti memiliki lapisan yang lebih banyak. Suara barunya ini memberikan kesan misterius yang jauh lebih kental ketimbang suara pendahulunya. Nah, kalau soal animasi, kayaknya ini udah gak perlu dipertanyakan lagi lah. Sebuah studio besar pastinya bisa memberikan kualitas yang jauh melebihi apa yang biasa dibuat oleh Fibzy Pop. Apalagi studio yang ngebuat ini adalah A24, yang mana buat kalian yang sudah mengenal Amani Studio, harusnya udah gak perlu khawatir lagi lah soal bidang animasinya, karena di studio emang the best banget lah. Nah, kalau soal dialog karakternya, gue melihat ada satu hal yang cukup menarik dari aspek ini. Entah bagaimana, tapi gue seperti bisa merasakan adanya perbedaan antara penulisan dialog dari animasi independen dengan animasi buatan studio besar. Serial independen cenderung memiliki dialog yang lebih kasar dan bebas, sedangkan animasi studio besar cenderung memiliki dialog yang lebih baku dan terkesan terstruktur. Nah, untuk kasus Has Been Hotel, gue merasa bahwa mereka seperti bisa mencampurkan kedua ciri khas tersebut. Mereka memiliki gaya dialog yang gak terlalu baku, namun tak bagaimana, dialognya ini terasa sangat terstruktur. Ini memberikan rasa bebas yang terkesan sangat pas dan gak sekasar seperti kartun Hell of a Boss. Kalau harus memilih, gue pribadi lebih suka sih dengan pendekatan ini. Nah, untuk scoringnya, gue pribadi gak bisa menilai banyak sih soal aspek ini. Soalnya ini animasi memiliki genre musikal, jadi ya hampir di setiap episodenya, mereka pasti bakal memiliki hampir lebih dari satu musical number. Meskipun ada banyak sekali lagu yang terdengar cukup apik, tapi harus gue katakan bahwa banyaknya musical number pada serial ini terkadang membuat gue merasa jengah dan ingin melewati semua lagu tersebut. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah kebanyakan musical number mereka itu memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan pengembangan setiap karakter di serial ini. Jadi ya bakal sangat berat sih kalau misalnya kalian udah malas buat mendengar semua lagu tersebut, tapi kalian sadar bahwa lagu-lagu ini memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan cerita. Dan aspek terakhir yang mau gue singgung adalah dari cerita dan juga lore-nya. Secara jalan cerita, mereka memiliki pacing yang terbilang lumayan pas, nggak terlalu terburu-buru dan juga nggak terlalu lama-lama banget. Satu hal yang gue suka dari serial ini adalah mereka nggak langsung terjun untuk menceritakan mengenai Charlie dan juga grupnya yang mengajak para iblis untuk masuk ke dalam Has Been Hotel dan melakukan rehabilitasi, melainkan mereka semualah yang awalnya harus mengalami rehabilitasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka bisa memperluas setiap karakter dari grup ini dan menjelaskan setiap permasalahan mereka.
Ya meskipun gak semua karakter mengalami perubahan, namun setidaknya ada 2 lebih karakter yang perubahannya terbilang sangatlah impactful. Selain itu, gue juga sangat suka dengan bagian final battle dari serial ini. Awalnya gue mengira kalau satu episode bakal menjadi kurang pas untuk bagian pertarungan terakhir, tapi ternyata mereka berhasil membungkus bagian tersebut dengan sangat rapih. Hampir di setiap momen pertarungan, pasti bisa memberikan rasa hype dan ketegangan yang sangat tinggi. Gue sangat mengapresiasi keputusan mereka dalam membuat Adam menjadi sosok karakter yang sulit untuk dikalahkan. Terdapat beberapa karakter yang berusaha menghadapinya, tapi dengan hasil yang tidak terlalu berdampak. Tentu momen pertarungan yang paling epik adalah ketika ia berhadapan dengan Alistair. Di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Alistair, namun sayangnya ia masih kurang kuat untuk bisa mengalahkan Adam. Momen ini tidaklah membuat Alistair menjadi terlihat seperti karakter yang lemah, karena sosok yang ia hadapi merupakan sosok yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Maka dari itulah, untuk bisa mengalahkan Adam, mereka memerlukan bantuan dari sang penguasa neraka itu sendiri, yaitu Lucifer. Nah, untuk aspek lore, bisa dibilang mereka melakukan banyak sekali perombakan pada aspek ini. Salah satu perubahan yang sangat signifikan adalah mengenai peran dari kedua orang tuanya Charlie. Yes, dulunya kita mengetahui kalau Lucifer adalah orang yang menentang idenya Charlie, namun pada serial ini, ia malah menjadi yang paling mendukung di final episode. Sedangkan untuk ibunya Charlie, yaitu Lilith, well, sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan apa perannya di serial ini. Banyak yang berspekulasi kalau dia ini bakal menjadi villain besar pada puncak ceritanya nanti. Tapi ya, kita hanya bisa menunggu saja sampai waktu bisa menjawab pertanyaan ini. So overall, Has Been Hotel merupakan serial yang sangat seru meskipun gak sempurna. Ada cukup banyak sekali permasalahan yang terjadi kepada serial ini, entah itu dari aspek internal ataupun eksternal. Tapi terlepas dari itu semua, buat gue serial ini berhasil memberikan rasa kepuasan yang selama ini gue nantikan dari perilisan serial ini. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!